Halo teman-teman, kembali lagi pada acara kita kali ini yang membahas berita fenomenal. Saya, Raya Pratiwi, membawakan acara tidak sendirian bersama teman saya yang bernama Fikri Sania Ariski dan yang kedua ada Yusro Muazza. Di sini kami akan membawakan berita tentang sektor saham. Sebelum kita membawakan berita tersebut, ada baiknya kita tonton video berikut. Ya, siapa sangka tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dunia. Bagi Anda pelaku pasar modal, mungkin terasa ya momen-momen pasar keuangan tampak lesu, baik saham, apalagi mata uang kripto. Saham-saham yang sebelumnya menopang penguatan indeks harga saham gabungan seperti sektor energi dan juga perbankan pickup hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan kondisi ini juga diberatkan oleh pelemahan yang terjadi dari beberapa saham di sektor teknologi. Ya, berikutnya ada pasar saham yang mana dalam 2 tahun terakhir ini pergerakannya juga cukup menarik. Jadi setelah rebound dengan penuh percaya diri dari titik terendahnya akibat pandemi COVID-19, kini IHSG berbalik arah dan berada dalam tren bearish begitu ya. Jadi setelah menguat signifikan, saat ini kita bisa lihat chartnya tengah dalam tren bearish dan juga konsolidasi. Dan bahkan yang tadinya kokoh di atas level 7.200, indeks harga saham gabungan kini kerap berada di level 6.600 hingga 6.700. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA tertekan di 8.450, kemudian juga ada Bumi melemah di 180, BBRI juga ikut memberikan kontribusi terhadap pemberat bagi indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 4.500. Telkom juga tertekan di 4.410. Bagi Anda yang memiliki mindset investasi jangka panjang, ini mungkin bisa menjadi momen yang menarik ya untuk memantau saham-saham incaran Anda atau bisa juga tetap melakukan trading dengan memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Tentunya sekali lagi sambil terus melihat perkembangan kondisi perekonomian dan juga perusahaan ataupun juga emitennya. Dari video tersebut dapat kita amati bahwa sektor saham merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya, di mana di dalamnya mencakup sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah. Dari sarana bagi kegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh para investor, transaksi jual beli harga saham merupakan salah satu bentuk investasi favorit yang dilakukan oleh banyak investor karena mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Dalam hal ini, investor pasti memilih investasi yang mendapatkan keuntungan baginya dengan tingkat kegagalan atau resiko yang kecil. Hal ini akan bergantung pada setiap harga pada masing-masing harga saham yang kerap berubah dari waktu ke waktu, atau biasa dikenal sebagai data runtun waktu. Salah satu resiko yang dihadapi dalam membeli saham adalah resiko turunnya harga dan resiko terjadinya likuidasi terhadap perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Untuk meminimalkan resiko dalam membeli dan menjual saham, investor harus melakukan analisis mengingat data harga saham yang merupakan data time series yang memiliki aktivitas yang tinggi. Tidak ada saham yang terus-menerus mengalami kenaikan, sebagaimana juga tidak ada saham yang terus-menerus mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan yang bergantian seiring dengan bertambahnya waktu menimbulkan beberapa pola. Pergerakan harga saham selama jangka waktu tertentu umumnya membentuk suatu pola tertentu. Oleh karena itu, peramalan dirasa sangat perlu untuk mengoptimalkan keuntungan sebagaimana tujuan utama investor di pasar modal. Selanjutnya di sini dari yang kita lihat untuk pasar modal sendiri memiliki suatu kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Terlebih pada saat pandemi dan pasca pandemi, di mana untuk pasar modal sendiri mengalami penurunan pada pandemi. Akan tetapi mulai tahun 2020 hingga pandemi dianggap selesai,
terjadi kenaikan dari pasar modal sendiri atau ada beberapa saham dari perusahaan bank-bank yang mengalami peningkatan dan kenaikan dengan banyaknya suatu investasi-investasi hijau yang baru. Salah satunya itu dari saham BNI, di mana dia menargetkan bisa mencapai untuk close-nya dengan harga 9.000 hingga 10.000. Nah, sehingga dari sini kami ingin membahas lebih lanjut tentang data saham BNI. Mungkin bisa di next. Baik, nah di sini kami telah mengambil data untuk saham BNI yang berasal dari website Yahoo Finance, di mana kami mengambil data range saham BNI dari tahun 2017 hingga 2022, yang data ini merupakan data per bulannya, sehingga diambil dari pertanggal 1 untuk open, high, low, dan low, close, and adjective close-nya. Nah, di sini dalam meramalkan suatu saham, kami menggunakan data berupa close, yaitu data penutupan harga dari saham BNI sendiri. Nah, mungkin untuk visualisasi datanya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai visualisasi data. Jadi selain kita membahas mengenai latar belakang tadi ya, bagaimana seluk-beluknya, mengapa kami bisa membahas ini, di sini kami bakalan membahas mengenai visualisasi data yang gimana nanti hasilnya kami bakalan mengecek ya apakah data yang kami gunakan itu stasioner atau tidak. Nah, untuk langkah-langkahnya di awal itu kami menentukan time series plotnya dulu. Nah, untuk time series plotnya ini yang pertama kami mengambil dari data close. Nah, data close itu di sini sudah ada di data sebelumnya, di situ ada data close ya. Nah, dari data close tersebut kami membuat time series plotnya. Nah, untuk time series plotnya itu sebagai berikut yang telah ditampilkan. Nah, di sini diperoleh untuk harga close tertinggi itu terjadi pada bulan Desember tahun 2017, di mana harganya itu adalah 9.900. Nah, kemudian untuk harga close terendah itu terjadi pada bulan Maret 2020, di mana di situ itu untuk harganya adalah 3.820. Nah, selanjutnya dari close tersebut, dari time series close tersebut, kami akan mencari apakah data tersebut itu termasuk data tren. Nah, untuk mencari data tren, nah kami itu bakalan menghitung statistik deskriptifnya. Nah, dari statistik deskriptif tersebut terdapat data min. Nah, di mana data min tersebut kami gunakan untuk mengecek apakah data tersebut itu terjadi tren gitu. Nah, dari min-nya kami memperoleh data yang kami gunakan itu terjadi tren naik dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, dapat dilihat sendiri untuk gambarnya di sini. Kami mengambil data dari 2017 hingga tahun 2022. Oke, mungkin yang selanjutnya ini adalah box plot, di mana box plot ini untuk mengetahui apakah data kita itu musiman atau tidak. Nah, setelah kami mencari box plotnya, nah di sini itu dapat dilihat ya bahwa data saham BNI yang kami gunakan itu merupakan data musiman BNI. Selanjutnya, ini adalah histogram yang kami dapatkan dari data saham BNI, di mana histogram yang terbentuk dapat menyatakan bahwa data close saham BNI itu tidak stasioner. Nah, untuk mengetahui apakah data kita bisa distasionerkan atau tidak, akan dibahas setelah ini. Oke, selanjutnya ini adalah autocorrelation ya, atau biasa dikenal dengan ACR. Nah,
Di sini dari data close juga, dari data close itu kami mencari autocorrelation-nya. Nah, dari autocorrelation yang didapat dari data close itu diperoleh datanya itu belum stasioner. Nah, untuk stasioner itu bagaimana? Nah, untuk menstasionerkan itu kami menggunakan difference. Jadi dari data close tersebut kami difference-kan, lalu dari difference tersebut kami membuat autocorrelation-nya lagi. Nah, dari hasilnya dapat dilihat bahwa datanya itu sudah stasioner untuk ACF-nya. Nah, selanjutnya dari ACF, selanjutnya itu di PACF atau partial autocorrelation. Nah, di partial autocorrelation-nya ini untuk data close-nya ini juga belum stasioner ya, belum stasioner. Selanjutnya untuk langkahnya sama seperti yang di ACF tadi. Yang di ACF itu di-diff-kan juga. Nah, untuk difference-nya itu juga menggunakan data difference yang sebelumnya. Jadi, data difference-nya itu di PACF-kan lagi. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa hasilnya itu stasioner. Gitu. Nah, selanjutnya habis ACF dan PACF, yang terakhir kami itu melakukan augmented decay Fuller test atau ADF test. Karena di ADF testnya ini yang diperoleh adalah alternatif hipotesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk data kami itu menolak H0. Oke pemirsa, jadi beritanya cukup sampai di sini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna pada penonton sekalian, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.